Peraturan pertama, teman-teman jangan lupa mandi dulu, berpakaian yang rapi dan wangi sebelum beribadah. Seperti kita mau pergi ke sekolah minggu di gereja. Peraturan kedua, teman-teman jangan sambil main handphonenya atau mainan lainnya. Dan teman-teman tidak boleh sambil makan, ya karena Tuhan Yesus hadir di sini loh. Peraturan ketiga, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus disenangkan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, kakak lihat adik-adik di rumah lebih semangat hari ini. Tapi kakak mau sapa adik-adik di rumah sekali lagi ya, yang lebih semangat, lebih gembira. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik di rumah kakak lihat udah pada siap nih untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita siapkan sikap yang terbaik. Adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang ngobrol lagi. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik tidak ada yang bercanda lagi, tidak ada yang ngobrol lagi. Kita berikan sikap yang terbaik. Kakak percaya Tuhan hadir di setiap rumah adik-adik. Tuhan menjamah adik-adik, Roh Kudus turun di atas adik-adik. Kita mau mengucapkan syukur, kita mau berterima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Kita mau mengucapkan syukur. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekarang sudah siap untuk memuji, kami sudah siap untuk menyembah-Mu. Tuhan, ini ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang sudah siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tapi sekarang kakak mau sapa adik-adik lagi sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik ternyata masih semangat ya. Oke, sekarang Kak Johnson mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit, ayo bangkit. Sudah, jaga jarak ya, awas nanti bersenggolan sama kakak atau cicinya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan adik-adik. Siap-siap ya, katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Siap-siap ya, katakan besar. Kita ulangi lagi. Tuhan Allah di tengah gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Katakan gede. 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 Katakan besar. Besar. Adik-adik lebih semangat lagi ya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tepuk tangan adik-adik. Kita goyang bareng-bareng ya. Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Jempolnya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi lagi ya. Siap-siap. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sambil tepuk tangan adik-adik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tepuk tangannya di atas kepala ya. baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya lagi sambil lompat. Baik, Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya. dari selama-lamanya. Tuhan Yesus Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, duduk yang manis, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Indah. Adik-adik tidak ada yang bercanda lagi, tidak ada yang main-main lagi. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh indah. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kita mau sembah Tuhan adik-adik, kita katakan haleluya, 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 haleluya. Kita ucapkan syukur adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah-Mu, kami puji-Mu, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat, Engkau besar bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan adik-adik dengan lembut, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi. Yes Tuhan, Engkau sungguh besar bagi kami, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Engkau yang berkati kami, Engkau yang berkati kakak yang akan bercerita nanti. Semoga firman yang akan ditabur dapat bertumbuh, dapat berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom adik-adik semuanya.
apa kabar nih? Selamat hari Minggu ya kakak ucapkan buat adik-adik yang ada di rumah dan yang sedang menonton video ini. Nah, hari ini kakak mau bagikan firman Tuhan buat adik-adik ya. Jadi buat adik-adik yang masih berdiri mungkin langsung duduk ya, langsung duduk, atau yang masih lagi makan, tolong makanannya disingkirkan dulu. Nanti habis ibadah adik-adik bisa makan lagi ya. Yang lagi tidur-tiduran tuh, ayo bangun ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita jangan ada lagi yang main-main. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mama papa juga ikutan doa bareng kita ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan kami masih bisa bernafas. Kami mengucap syukur karena kami masih punya kesempatan buat beribadah. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarin kami ya, biar lewat firman yang kami dengarkan hari ini dapat mendidik kami, dapat menuntun kami, agar kami, anak-anak-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami mau sungguh-sungguh dan mau fokus mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Wow, adik-adik semuanya keren-keren. Kakak salut banget buat adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik ingat nggak? Tahun 2022 tahun apa? Apa? Iya, benar banget. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Mungkin adik-adik berpikir, Kak, itu apa ya artinya ya? Mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Nah, hari ini kakak mau ingatkan adik-adik, jadi adik-adik gak bakal lupa lagi. Siap? Ikutin gerakan kakak ya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Artinya adalah cara berpikir kita ya, cara berpikir kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Gampang ya adik-adik ya. Ayo, yang belum ikutin kakak sekarang ya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, adalah cara berpikir kita ya, cara berpikir kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yeay. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Katanya, bangunlah dan datanglah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada orang-orang di Niniwe, karena kabar kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bukannya mendengar, malahan dia bersiap-siap untuk pergi menjauh dari hadapan Tuhan, menyimpang dari arah kota Niniwe.
Yunus sangat takut sehingga dia membuat keputusan yang bodoh. Bukannya menaati Tuhan, dia malah lari ke kota pelabuhan Yope yang berlawanan arah dengan Niniwe. Yunus berharap Tuhan akan melupakan dan meminta orang lain untuk pergi. Ketika Yunus tiba di kota pelabuhan Yope, ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke kota Tarsis. Yunus berpikir, ini adalah ide yang bagus. Jadi, dia membayar tiketnya, naik ke kapal, dan menetap untuk perjalanan panjang. Tapi, Tuhan punya rencana lain. Saat berada di kapal, datanglah badai yang sangat besar. Semua orang di kapal mengira mereka akan mati. Semua orang di dalam kapal berusaha untuk meringankan beban. Para penumpang mulai membuang kargo ke laut, membuang muatan kapal ke laut. Kapal terlempar ke laut dan ombak semakin besar. Semua pelaut mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Ada yang aneh loh adik-adik. Apa ya? Yunus ada di bawah geladak kapal. Sedang apa ya dia? Kapten kapal datang ke Yunus dan menemukannya tertidur lelap di bawah geladak kapal. Mungkin Yunus memiliki Tuhan yang tahu bagaimana menenangkan badai. Mungkin Yunus bisa berdoa kepada Tuhannya dan meminta bantuan. Dengan marah, kapten kapal membangunkan Yunus. Tidakkah kamu peduli bahwa kapal akan tenggelam? Cepat dan bangun di sini. Minta Tuhanmu untuk menghentikan badai ini. Yunus sedang tidak ingin berdoa. Dia tahu bahwa karena ketidaktaatannya, Tuhan telah mengirimkan badai. Di atas geladak, para pelaut memutuskan untuk membuang undi untuk melihat siapa yang salah dalam badai ini. Pada akhirnya, semua lot jatuh ke tangan Yunus. Yunus kemudian memberitahu para pelaut bahwa dia melarikan diri dari Tuhan. Ini membuat mereka semakin takut. Lemparkan saja aku ke laut, Yunus memberitahu mereka. Jika Anda melakukannya, laut akan menjadi tenang. Para pelaut tidak ingin membuangnya ke laut. Mereka mencoba menyelamatkan kapal, tetapi tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya, mereka membuang Yunus ke laut. Yunus terbang menembus hujan dan angin dan jatuh ke laut. Segera badai itu berakhir. Semuanya damai. Dan para pelaut tahu bahwa Tuhannya Yunus adalah Tuhan yang benar. Dan mereka mulai menyembah Dia. Saat Yunus tenggelam lebih dalam ke air yang gelap, seekor ikan besar muncul entah dari mana dan menelannya. Yunus sangat takut dan mengira dia akan mati. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ini bukanlah akhir dari Yunus. Yunus mendapati dirinya berada di perut ikan besar yang gelap, licin, dan bau. Dia akan mati lemas di sini.
Yunus punya waktu untuk berpikir, berdoa, dan memperbaiki semuanya dengan Tuhan. Dia berdoa dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Selama 3 hari, Yunus tinggal di perut ikan yang bau itu. Setelah 3 hari, ikan itu selesai dengan Yunus. Ikan itu memuntahkan Yunus di pantai. Disinilah dia kesepian dan terdampar di pantai yang jauh. Lalu datanglah firman Tuhan sekali lagi kepada Yunus. Katanya, bangunlah dan datanglah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepada orang-orang Niniwe seruan yang kuberikan kepadamu. Yunus tahu kali ini bahwa dia harus menaati Tuhan. Dia harus pergi ke Niniwe dan memberitahu mereka pesan Tuhan. Kali ini dia pergi, tapi tidak dengan sikap yang baik. Dia benar-benar pemarah dan masih sedikit takut. Meski begitu, dia memberitahu orang-orang Niniwe tentang pesan Tuhan. 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. Bertobatlah atau kalian semua akan mati. Yunus berharap bahwa mereka tidak akan bertobat dan bahwa mereka semua akan mati. Dia masih tidak menyukai orang Niniwe ini. Yang mengejutkan Yunus, penduduk Niniwe mendengarkan pesan Tuhan dan menjadi sangat sedih atas dosa jahat mereka. Bahkan raja kota itu memerintahkan untuk berpuasa dan berdoa. Bukan hanya orang-orang tua yang berpuasa, bahkan anak-anak dan hewan-hewan peliharaan ternak juga diminta untuk berpuasa. Selama berhari-hari mereka menangis dan berdoa, meminta Tuhan untuk mengasihani mereka serta berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan mendengarkan doa mereka dan mengampuni mereka. Kota Niniwe tidak jadi dihancurkan. Haleluya! Wah, keren banget ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi untuk Tuhan kita. Nah, kakak percaya pasti adik-adik diberkati ya dari firman Tuhan hari ini. Kakak punya 2 poin penting ya, sama-sama katakan 2 poin penting apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini. Ya, yang pertama, kita dipilih menjadi pemenang, ya, bahkan lebih dari pemenang. Ya, kakak ulangi, kita dipilih menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kak, maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah adik-adik, kita dipakai ya untuk menjadi alatnya Tuhan. Kita dipakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Jadi kita nggak hanya diberkati, tapi kita menjadi berkat. Kita nggak hanya diselamatkan, tapi kita dipakai juga untuk menceritakan tentang Tuhan. Biar teman-teman kita juga diselamatkan.
Seperti tadi kisah Yunus adik-adik, dia nggak mau, dia nggak taat sama Tuhan. Padahal Tuhan mau pakai Yunus untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk menjadi dampak buat banyak orang. Ya, jadi adik-adik harus ingat, kalau adik-adik semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, dipakai untuk menjadi dampak buat banyak orang. Ya. Jadi adik-adik kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita, lewat ketaatan kita, ya. Jadi kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita, buat orang tua kita, atau buat tetangga di rumah kita. Ya. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, yang kita pelajari adalah seorang pemenang itu tidak menyimpang dan taat firman Tuhan. Ya, kakak ulangi lagi ya. Seorang pemenang itu tidak menyimpang dan taat firman Tuhan. Tadi kita lihat ya adik-adik ya, bagaimana seorang Yunus nggak taat sama Tuhan. Tuhan suruh perginya kemana, dia malah perginya kemana. Akhirnya apa adik-adik? Yunus menderita. Ya kan? Yunus menderita. Yunus terasingkan. Tapi pada saat dia taat sama Tuhan, dia dengar-dengaran sama Tuhan, kita lihat banyak orang yang mengalami Tuhan. Ya, banyak orang yang percaya sama Tuhan. Nah, sama dengan kita adik-adik, kita juga harus belajar taat. Ya, apa yang Tuhan sampaikan. Kalau firman Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu, kita harus hormati ayah dan ibu kita. Benar? Karena itu firman yang disampaikan. Jadi kita harus taat, kita harus dengar-dengaran. Ya. Jadi ingat ya adik-adik ya, ada 2 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kita dipilih menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan yang kedua, seorang pemenang itu tidak menyimpang dan taat sama firman Tuhan. Siapa yang siap untuk menjadi anak yang taat? Boleh angkat tangannya? Boleh dilamba-lambaikan seperti ini dan katakan yes. Katakan sekali lagi yes. Nah, keren banget ya adik-adik ya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ya, ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Roma 8 ayat 37. Kita ulangi adik-adik ya. Ayat hafalannya ada di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita ulangi lagi adik-adik ya. Ayat hafalannya ada di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, adik-adik harus ingat ya firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Sekarang kakak mau ajak kita berdoa lagi ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan, kalau kami adalah anak-anak pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang pakai kami menjadi berkat buat banyak orang, buat keluarga kami, buat teman-teman kami, bahkan buat tetangga-tetangga kami. Kami percaya
Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat buat banyak orang. Pimpin kami dan sertai kami ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan diingatkan lagi untuk kami taat sama firman Tuhan. Ajarin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar apa yang ada di firman Tuhan kami boleh kerjakan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, sekarang kita waktunya memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati pemberian persembahan kami, berkati persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gerejamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang memberi bisa bilang mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semuanya luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya, pada hari ini adik-adik, kakak mau ingatkan buat adik-adik di rumah maupun orang tua yang belum subscribe channel kita, Little Kings. Habis ini atau sekarang juga kalian boleh subscribe ya, supaya jadi berkat buat banyak orang, bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Sekarang sebelum kita berpisah, kita akan naikkan doa Yabes buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tanganmu dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan
di rumah semuanya, yang kecil, yang besar, orang tua juga, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bawa dan terimalah segala kasih karunia dan berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu orang tua. Tuhan Yesus memberkati.